flashback ke dunia persekolahan. Dunia sekolah dulu kita kan angkatan ini Pak ya, lulusan COVID ya. Jadi lulusan COVID. kelas 10-nya daring. Daring. Ya, kelas 11-nya hybrid. Iya, 10 akhir 10 akhir baru. 10 akhir ya. 10 akhir sama 11 hybrid. Ganti-ganti kan api-api jauh. Ya, 10 udah kurang berapa bulan? Enggak ada 3 bulan. Separuh itu zaman Iya. dia. Terus sampai kelas 11 semester pertama. Iya sih. Hybrid juga kelas Hybrid. 11 ini. Berarti sama sekali nggak ada kesan ya di sekolah ini? Banyak nggak ada Pak. kesan. Sama aja. Ayo. Aduh ya Wak. Kesannya apa wis? Kesannya banyak Pak. Yang saya paling nyesel ini, paling buruk. Saya nggak sekolah selama 1 semester. Karena Sampai ditolong itu. itu. Iya, sampai mau dikeluarkan. Waktu awal-awal kepala sekolahnya ganti siapa tuh? Siapa? Sebelum Pak Iya, Pak Munaji. Pak Munaji langsung menghadap ke kepala sekolah. Terlalu fokus sama basket Ya, itu kalau nggak salah kelas 11 semester 1 Pak atau 2? 2 Pak. 2. Iya, semester 2. Yang full luring itu nggak masuk sekolah, hampir full nggak masuk sekolah. Hampir full. Karena juga saya bayangin kan sebenarnya itu gini Pak. Kan itu semester 2 sebenarnya porohnya bulan 3. Berhubung ada rumor COVID varian alpha apa gitu. Terus diundur tambah jadi lagi. Mei. Nah, latihannya diperpanjang lagi. Diperpanjang. Nah, kan latihannya kalau nggak di Bulawang di Kepanjen. Sedangkan itu latihannya kalau nggak salah ya Sabtu, Senin atau Selasa, Rabu, Jumat. 4 Full kali. ya? Hampir 4 kali lah. Kalau PP kan ya lumayan juga. Dari sekolah dah ya. Nah, itu saya di Malang di rumah kakak. Kalau nggak gitu nginep di temen deket gitu. Dan misalnya banyak momen yang lewat gitu. Dan rapot nggak bisa dibuat SNBP. Kan dapat D untuk biologi. Tapi makasih sama Bu Mimin jadi cadar. Bu Mimin nih pokoknya. Berarti tetap D daerah rapatnya. Tetap, tapi Bu Mimin yang bantu juga. Kan sebenarnya juga masih banyak tugas sama Bu Mimin diringankan, Pak. Dibantu sama Bu Mimin. Dinaikkan, masih alhamdulillah dinaikkan walaupun naik gantungan. Kalau Mbak, kesannya selama di sekolahan itu yang paling sampai sekarang paling terngiang-ngiang. Kalau kesini itu tadi kan masuk ke sini ya, langsung bus kelihatan. Wah, apa namanya? Kesannya aku yang paling kesen iki, aku di ruangan iki ada nggak yang kayak gitu? Kalau kesan yang paling momen itu waktu ini sih Pak, kan dari kelas 10, 11, 12 itu kan sudah mempertahankan nilai gitu Pak, biar stabil gitu untuk ke SNBP-nya. Tapi tiba-tiba waktu pengumuman nggak lolos gitu Pak, padahal udah usaha gitu Pak dari kelas 10. Terus, tapi takdir berkata lain, mungkin bukan jalannya gitu di nilai rapot. Itu sih Pak yang paling pembenak gitu. Yang terkesan baik Mbak sih? Yang terkesan wah gitu. Berkesan wah ya bisa ketemu teman-teman SMP lama. Jadi di kelas IPA 3 itu kebanyakan dari SMP 1 Ngantang. Wah, koncone pancet ae no. Iya. Nggak ada yang baru lagi berarti ya temennya? Ada cuma beberapa. 7 kalau salah. Oh iya, tambah satu Pak, saya paling menyesal di kelas IPA. Kenapa saya di kelas IPA 3 gitu aja? Soalnya Maksudnya? ambil semua Pak. Saya kalau peringkat pasti 4 terakhir. Udah nggak Tapi mungkin. masuknya di IPA gitu ya? Iya, emang Seharusnya masuknya kemana? ya nggak apa-apa IPA tapi jangan IPA 3 gitu. Aduh ampun. Ya, juara yang ada di SMP 1 Ngantang, juara kelasnya SMP 1 Ngantang itu masuk di IPA 3 semua Pak. Juara SMP Ya, juara kelasnya. Ranking Oh, kelas. 9A, B, C, D itu Ya, itu masuk. masuk di IPA 3. Nggak tahu itu kebetulan atau emang sudah disengaja. Bisa Ya, dimasukin kita juga. perlu klarifikasi ke Pak Fauzi yang tulis dulu. Sangat Pak Fauzi apa Bu Mimin waktu itu kurikulumnya? Bu Mimin. Bu Mimin kurikulum, tapi kan kalau PPDB kan kesiswaan Pak yang megang. Oh gitu, arahnya gitu.
kan kesesuaian itu Pak Fauzi dulu. Mungkin memang dipilih. Wes iki arek pinter-pinter kalau bawa ini kelas IPA 3. Iya. Oh, itu catatan mungkin dari SMP ya. Iya. Dari SMP mungkin. Kan kita bicara data dari nilai PPDB masa Itu ada lagi Pak suatu pol yang sebenarnya itu kuman tapi malah buat seneng sama Pak Lukman karena olahraga di luar jam olahraga kan maksudnya kayak volley pas itu futsal pas habis Jumatan kalau nggak salah habis Jumatan apa ya? Kelas berapa itu? Kelas 12 Kelas 12. habis itu besoknya disuruh sepak futsal itu 2 jam lebih 2 jam lebih sampai Kaleng terang asuh. semua nggak boleh istirahat nggak boleh ganti kiper nggak boleh ganti istirahat tapi Ikut ya? teman-teman malah seneng semua karena ya juga suka futsal yang kedua emang nggak pelajaran pas pelajarannya sulit 2 jam futsal Pak. 2 jam setengah Ya nggak Ini apa-apa 15 sih. menit ya munggah-munggah. 2 jam futsal. Kalau sekolah dulu, zamannya sekolah dulu, zaman itu menurut sampean masuk tipe sing nakal atau meneng atau sedengan? Mbak Sinta dulu Aduh, saya Enggak bisa tak buka iki catatan-catatan ndek rapote. nggak bisa menilai sih Pak, tapi yang biasa-biasa aja. Tapi kalau sampean saya yakin dari wajahnya itu kelihatan lah apa biasa gitu loh, nggak nakal, nggak inilah, nggak macam-macam lah, nggak ini. Lah Mas, aku penasaran ambek Mas Radit ya. Terus apa maneh Radit iki? Gaduh Pak Mas Gado. saya apa ya dibilang saya kalau menurut saya sendiri itu biasa-biasa aja tapi menurut orang lain nuakal nggak tahu lah nakal gimana juga nggak tahu Tapi pasti setiap angkatan pasti ada itu. oh, iya tapi alhamdulillahnya menurut saya angkatan saya lah IPA IPS-nya paling solid alhamdulillah jadi nggak terlalu sulit lah gerakin banyak juga bantuan teman-teman dari IPS juga gitu Katanya Galib Sebenarnya itu dibentuk dalam rangka apa sih Semata Legend? semata gimana? Nah, iya sih, aku penasaran aku kok iso apa memang niatnya mau ngumpulin alumni atau gimana Nggak, kok sampai sekarang itu kok sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau ada Bangkia kalau udah salah Loh, sing anu nih Bang Kia pertama. pertama angkatannya ya pertama itu gini maaf kayak Mas Bukir wisan Mas Bukir iki di luar anu ya iki ya Pak apa ya Pak? Bokir. Oh Sergio. Sergio sebenarnya itu awalnya terbentuk karena saya ngiranya singkatan Semata itu SMA 1 Ngantang ternyata Sembada Makarya Nguditama baru tahu kemarin pas hari guru Loh, kamu tahu apa enggak semangatku juga singkatan Sembada Makarya Nguditama. nggak tahu juga Podo-podo ya. sama nggak tahu Cuman beda ininya ya, beda tulisannya. iya Sembada Makarya Nguditama gitu lah. Kita perlu undang lagi kayak Semata gitu. Waduh, Undang Kita lagi. Iya. nggak usah bahas ke terlalu jauh ke sana ya. Nanti Kesini ada jangan. sesi. Ya. iya bahasnya ke Mas Hendin aja Mas Hendin Kia wis Oh, itu kita undang ya secara loro. Saya Orang. tak tahu Mbak Sinta masuk di Semata nggak? Bagian dari Semata nggak? Nggak masuk Pak. Nggak masuk. Baru tahu sekarang ya? Atau dulu memang dari pernah, dulu? dulu tahu kan teman-teman banyak kegiatan misal buat apa buat hari guru iya buat hari itu. guru next nggak ada kok sih next habis ini nggak ada hari guru Ada di guru. Nggak ada. nggak ada Opo. ya Masa perlu dibuka lagi? waduh jangan Pak Aku rada kecewa lah kalau itu kalau semarak ya. Maksudnya Iya, gara-gara Pak Maman masuk asini. nanti ada gantinya kok Pak pasti ya senang nanti ada sesinya sendiri ya. Sinta mau masuk dong? Hah? Sinta. Kenapa? Pesan-pesan di sekolah. Wis. Oh iya. Sing masalah apa, Mang? Oh, gak lolos SM. Ya, Iya. di SNPB. Ya, itu dari guru-guru juga anu loh, kaget. Sinta masuk ora. oh iya benar. Soalnya kalau di bidang akademik ya wis gak diragukan lagi. Pinter ya. Us, Angkatannya sampean ya? iya Pak, satu kelas Oh, sak kelas ya. satu kelas Tapi sekarang di grup masih sering komunikasi. sering Grup WA, grup
masih nyambung ya? Mungkin kadang ceng-cengan aja gitu, maksudnya bully-bullyan di grup gitu. Ada rencana bukber kan? Oh kalau itu pasti kemarin itu Biasa. nyesel Pak, Sinta nggak datang bukber Kenapa? tahun kemarin. Nah, ini bisa, Menyesali. bisa diklarifikasi Iya, sekarang. menyesali karena nggak lolos SNBP. Oh terus Oh, Mohon iya, Pak. klarifikasinya ya. Enggak, masalahnya gini loh Mbak, saya meluruskan ya. Biasanya kalau teman-teman ngundang terus dia nggak datang itu malah seolah-olah kesannya itu kok sombong ya kayak gitu. Kesannya kok wis Kumpul lagi. gak gelem ngumpul apa ya apa. Nah, sama kan bisa klarifikasi. berlaku juga untuk angkatan saya. Angkatan siapa Pak? Apakah memang seperti itu atau gimana? Dulu itu sebenarnya di khususnya 12/3 ya Pak ya. Sebenarnya ada rencana bukber. Kan saya juga ketua kelas ya Pak ya. Terus waktu itu bukber itu kan setelah ketua SNBP itu kan udah kayak nggak tahu Pak mau Kabut. kemana lagi gitu Pak. Udah persiapan buat SNBT kan. Terus jadi ya nggak jadi bukber sama teman-teman sekelas itu. Karena Gara-gara persiapan. saya ya nggak, soalnya kan teman-teman harus diajakin dulu begitu Pak. Di kelas itu kan juga banyak, ada yang lolos SNBP, ada yang nggak lolos SNBP, jadi kayak agak sungkan juga. Oh. Ya gitu, kalau ketemu yang lolos, kalau ketemu yang nggak lolos gitu. Kalau ketemu yang nggak ikut SNBP sih, nggak ikut SNBP. Oh ya nggak ikut SNBP. Tapi sebenarnya nggak sombong ya. Maksudnya itu memang karena terkendala itu ya waktu itu tak. Waktu itu memang terkendala dengan kegiatan itu ya. Aku kesannya mari ngono yang lainnya Kok bisa bahas bukber sih Marwan? Bahas pemilu aja Pak. Bahas apa? Nggak jadi Pak, kan nggak boleh bahas pemilu. Bahas Pemilu. pemilu. Oh, cocok. Nah, Oke, saiki tak takoki, guru sing paling berkesan tuh apa sih? Guru. Setiap alumni template pertanyaan itu ya. Iya ta. Kak, Aku kepingin nah saya nanti mau bikin survei aku. Sopo sih guru yang paling Elektabilitas. supaya elektabilitas. Ini dalam segi apa Pak? Ya, terserah. Positif Pak. Aduh, ya positif aja Positif negatif. semua ya Pak ya. Terserah. Yang paling ini ya, paling Di berkesan. sini bebas. Ada aja. Kepikiran ya Pak. saya yang terakhir. Nanti Sinta ikut saya. Saya sudah pasti jadi. Kenapa? Takut ah? Guru. Guru yang paling berkesan. Oh, yang selama ini ternyata membawa sampean banyak memotivasi sampean. Oh banyak memotivasi. Banyak Iya, yang membuat mangkel juga. terus lah. Kesan kan kayak bisa kesan positif, bisa kesan Ya. kurang positif. Silakan Mbak Sinta. Seiki aku ngurusin tapi Kepikiran. keras ini. Biasanya langsung sore. Biasanya langsung jawab ini. Tapi nyene malah biyen ngono ah. Berpikir dhisik baru ngomong. Wah, biasanya Oh, langsung jawab langsung. Kayak Soalnya semua guru baik. Oh, cari aman, cari aman. Apa guru olahraga karena gini ya. Kalau cewek ya, rata-rata cewek itu sing paling sing paling wegah itu olahraga. Jadi biasanya rata-rata kalau anak cewek itu aku sing paling gak kan mangkel ambek guru olahraga gitu. Atau kalau yang paling berkesan sing paling mangkel biasanya nek guru olahraga. Kalau dikongkoni ya wis kene gak iso melayu, gak iso apa sih dikongkoni melayu. Kayak gitu. Kalau sampean ada ke arah yang kurang berkesannya ke Pak Edi atau enggak? Nah, ya. Kayak gitu. Pak Edi ayo. Pak Edi biasa Pak. Oh, yes. Ya baik gitu. Ya nggak terlalu killer gitu. Lewat email ya Sin ya. Jawabannya kok yang mana-mana. Kayak wedi ya. Orang-orang lagi penjara. Apa tuh? Saya. Yang pasti Bu Mimin. Mimin. Soalnya, Karena ya memang Bu Mimin dulunya kelas 11 ya. Kayaknya ngeselin gitu, tapi kayak ngeselin tuh tugas-tugas terus, tapi kayak juga bikin perubahan juga di saya. Banyak perubahan dari Bu Mimin, sama pesan-pesannya Bu Mimin juga banyak. Tuh paling berkesan itu aja. Paling berkesan berarti Bu Mimin ya. Ya, Kalau Pak Angga dulu ngajar nggak? ngajar tapi cuma pas zaman Covid Pak. Iya Pak. Kelas itu 10. iya pas daring sama apa itu Lihat video. ya lihat video Video YouTube ya.
Ya, aku nggak YouTube. Iya. Iya. Kamu ya? Kakak kamu ya? Iya Pak. YouTube itu. Seneng nggak sih waktu zaman covid itu? Maksudnya kan kalau sekolah kan mek daring toh, sedangkan kalau lebih senengan kamu dulu lebih senengan sekolah biasa atau lebih senengan sekolah daring? Daring di rumah enak apa enggak ya? Kalau di sekolah itu gimana? Lebih sebenarnya kalau ingin-inginnya pingin daring terus atau kepingin di sekolahan masuk ke Kalau sekolah? lebih enak luring sih Pak, karena dari itu kan nggak paham materi gitu, cuma dari kadang nggak diterangkan secara langsung gitu. Kalau di sekolah kan diterangkan secara langsung. Terus ketemu teman-teman. Iya sih Pak. Lah Mas, Jujur saya sendiri ya, saya suka daring. Kenapa? Soalnya itu waktu itu kan saya zamannya masih main game tuh bisa fokus sampai gimana ya, kayak fokus tuh dari pagi sampai malam game terus, bisa menghasilkan uang juga. oh game itu bisa menghasilkan Bisa. uang? Oh, aku. Ikut turnamen. Game apa Mas? Kalau dulu namanya PES, sekarang eFootball. Goleki kok ambek tanggal lah di closing. Bisa menghasilkan uang. Bisa Pokoknya saya menghasilkan. menghasilkan uang tak browsing nih kan. Binomo Pak. Tapi ya ada Binomo, Rek. minusnya. Itu nggak ketemu temen, Ngeselot aja. nggak ketemu temen-temen. Tapi biasanya saya ketemu temen itu malam, nyolong untuk keluar biar nggak dimarahi sama orang tua. Udah jam 11 baru keluar lewat pintu depan gitu. Sampai berat badan itu naik jadi hampir 90. Itu kalau daring. Berarti like sekolah dulu waktu daring nggak ono istilahnya yang mencolok pagar ya Pak enggak ya? Nah ya, mungkin Zoom ditinggal tidur. Oh triknya gitu, zoomnya Iya, tinggal tidur ya? Zoom. Ada guru yang ngejak Zoom aduh. Ada Pak, siapa PKN? Pak Narno pernah Zoom kan, mic-nya lupa dinyalain Pak. Jadi selama berapa jam itu nggak ada suara apa-apa, ya udah. Tapi beliau ini ngomong. Iya, katanya ngomong. Terus nggak ada yang memberitahu. Nggak tahu. Oh, ada yang beritahu, tapi nggak dinyalain habis itu. Pernah itu awal-awal daring. Generasi covid ya. Ya aku kan ngajak Zoom wis oke tak kayak ini video. Kayak konten akeh. Pesannya, lagi pesannya untuk Kesan-kesan untuk adik kelas ya. adik kelas ya. Untuk adik kelasnya pesannya bagaimana? Ya kesan-kesan buat adik kelas itu lebih semangat aja, maksudnya lebih optimis, yakin gitu. Walaupun apa ya, kendala biaya atau kendala kemampuan ini juga, tapi kalau kita udah usaha terus doa, insya Allah ada jalannya gitu. Semisal ada kegagalan pun jangan berhenti, terus coba aja, pasti nanti nyampe juga. Sama seperti saya dulu ya, perih ya Mbak, mengenang waktu itu. Mas Nando, ada Nando. kesulitan? Nando aja. Kalau pesan saya sih, kalau Mbak Sinta tadi kan dari segi ekonomi, kalau saya dari segi mindset teman-teman aja lah. Kadang ada karena hasutan ngomongan, kayak saya dulu pernah sebelum kuliah kan kerja, saya kerja, pernah ada omongan daripada kuliah mendingan dibuat buka usaha aja. Ada omongan gitu, tapi tetap kuatkan mindsetnya. Sekarang emang bener ya, apa kuliah itu tidak menjamin untuk kalian sukses atau kerja yang mapan, tapi kuliah memperbesar persentase kita buat lebih sukses dan lebih berpendidikan. Itu aja. Persentase apa Mas? Relasi atau persentase? Ya dari relasi juga lebih banyak, kayak misal buka usaha ya, kayak yang dari tadi omongan orang lain, usaha kalau kita nggak punya relasi juga buat apa Pak? Misal kita buka usaha makanan lah, itu kayak makanan di dekat univ, kita nggak ada koneksi buat promosikan, habis itu mempertahankannya gimana, kita nggak ada cara-caranya, juga percuma. Soalnya banyak anak-anak itu banyak yang kemakan mindset akeh kok wong gak kuliah tapi sukses. Nah itu Tuh, tapi kalau dihitung lagi berapa sih persentase orang sukses yang Sukses itu. kuliah sama yang nggak kuliah itu besar Nah. mana? Berarti rata-rata teman-teman itu menghitungnya ukurannya adalah kekayaan mungkin ya.
kekayaan bukan wawasan ya. Kalau wawasan kan Kayak ingat seseorang aku. wes nggak usah kuliah wes engko ya sugih kan gitu lah Ya. istilahnya. Sebenarnya padahal iya taruhlah kalau kita kuliah itu nggak menjamin kita untuk jadi orang kaya atau jadi orang. Tapi kan di situ nanti banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan. Nggak semata-mata hanya untuk duniawi saja, tapi banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan. Contohnya tadi sama bilang bisa banyak teman, banyak relasi. Yang dulu awalnya koncoan mek sik ning ngantang tok, akhirnya di tempat kuliah itu banyak sekali dari pulau lain, dari daerah lain, bahkan dari negara lain pun banyak. Bisa jadi itu bagian daripada kita nanti. Bisa jadi itu dari relasi kita. Jadi kalau sebenarnya memang benar kalau ukurannya kuliah itu jangan diukur kesuksesan, jangan diukur dengan kekayaan. Kita kan tujuannya untuk membuka wawasan juga. Iya. Gitu ya Mas ya? Iya bener Pak. Ada tambahan dari Mbak Sinta? Kalau masalah Ada yang mau disampaikan mungkin. yang kuliah itu teman-teman Titipan harus dari Duta Jawa Timur, dari Duta Jawa Timur ya ini ya. Duta Pancasila, Perwakilan. Duta apa mana Sinta ya? Pemuda Pancasila. Ya pesannya terus apa ya? Kalau jadi mahasiswa itu jangan hanya kuliah pulang Nah, pulang. bener. Gimana? Karena Kuliah jadi kupu-kupu. kuliah pulang, kupu-kupu Pak. Jadi Kuliah habis kuliah pulang gitu Ya. aja. Masa tersindir. lebih baik apa ya? Kuliah itu perbanyak selain apa? Selain akademiknya kita naikkan, tapi juga jangan lupa magang, terus organisasi itu juga penting karena kalau di dunia kerja kan pasti nggak hanya butuh IPK yang tinggi Pak, jadi butuh magangnya, pengalamannya, terus skillnya gimana gitu. Tapi bener ya, tak tambah ya. Kalau Mbak Sinta misalnya nggak kuliah gitu ya, pengen nyiptain apa? Kan sampean basicnya kan peternakan ya, bapak ibu kan mungkin ternak ya. Kalau nggak kuliah nggak bisa dong inovasi bikin kayak tadi nggak itu ya. bisa. Terus itu kalau kita bisa taruh lah kalau kita bisa melakukan inovasi. Terus kita nggak punya relasi ke sana, nggak sering apa namanya komunikasi, nggak sering. Kan kita ilmunya kan cuma di sini-sini aja, Ya, betul. stuck di sini, nggak bisa langsung. "Oh, kalau di sana perkembangannya seperti ini." Nah ini kan saling tukar informasi. Ya di sana Ada, juga banyak kating-kating gitu dosen-dosen ya. yang membantu. Yang membantu. Ya. Terus nggak kena kartunya. Terus biasanya juga diajakin dosen misal buat project itu juga lumayan. Saya kemarin juga sudah diajakin dosen buat ATM sampah. Jadi insya Allah ada di alun-alun Batu nanti Pak. ATM. ATM sampah. Jadi nanti botol plastik itu bisa dimasukkan di alat itu terus nanti bisa dapat voucher makan gitu. Gitu. Nanti pakai aplikasi di HP gitu. Misi Ini wis arah-arah Eropa ini. Bener, kalau di Eropa memang seperti itu. Jadi makanya di sana itu sampah itu ya saya nggak pernah ke sana, tapi kan era sekarang kan tidak menutup kemungkinan kita untuk mencari informasi ke sana. Di Eropa itu nggak ada istilahnya sampah itu terbuang sia-sia. Artinya memang sampah itu harus dipilih dari rumah. Mana sampah basah, mana sampah kering, mana sampah yang bisa didaur ulang, kan seperti itu. Bahkan kalau di sana kalau nggak salah ya, ada yang bilang sampah itu ya tadi kayak sama yang tadi bilang. Jadi kita masukkan di situ, tinggal nanti masuk poinnya di lewat HP dan itu bisa dinominalkan kayak gitu ya. Betul Pak. Betul ya kayak gitu ya. Nah inilah gunanya kuliah. Saya kira ini gunanya kuliah. Kita bisa buka wawasan sampai ke arah sana, bisa manfaatkan hal-hal yang semula tidak bisa kita manfaatkan dan kita daur ulang. Gitu ya Mbak. Kalau kita mungkin di kampung toh ya mohon maaf bukan anuan ya, ini punya cuma untuk membuka wawasan aja ya. Kalau kita masuk ke sana kan banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dan ilmu yang kita dapat itu bisa kita terapkan di tempat kita dan itu bisa menambah kemajuan mungkin desa kita gitu ya. Ya. Atau tempat tinggal kita atau bahkan bisa membantu teman-teman yang di sekitar kita, kita bisa bermanfaat untuk mereka gitu nanti. Apalagi zaman kan mulai berkembang ya Pak, jadi teknologi itu makin ditekankan juga supaya kan sampah juga sekarang makin lama makin menumpuk, terus emisi karbonnya makin tinggi, itu juga bahaya buat bumi gitu.
di Jawa Barat kan ada itu yang sekarang sudah dari apa organisasi Greenpeace, organisasi kan menyumbang untuk ini mungkin kalau nggak salah tolong di ini ya teman-teman ya, tolong dibetulkan ya. Bahkan di sana di Bogor apa sungai apa itu sekarang sudah dapat bantuan dari sana untuk memurnikan sungai itu. Jadi sampah-sampahnya didaur ulang di situ. Dari sampah itu ya di sungai itu diambili sampah-sampahnya dan sekaligus dari Jerman kalau nggak salah perusahaan yang nyumbangnya di situ untuk mendaur ulang sampah yang ada di sungai. Iya. Itu. Nah harapan saya nanti sama di sini juga sama. Kan ada bendungan itu. Nah ya apa caranya? Gimana caranya membersihkan? Jangan bendungan wis nyumbang gawe semangat ngolah sampah plastik iki ya apa? Oh iya. Pak Rizal. Iku kok sing dari dulu menggebu-gebu untuk melakukan daur ulang sampah. Kita kerjasama lagi ya Mbak. Oke, ada lagi Pak Angga? Sepertinya sudah lah. Apa lagi? Pesan-pesannya sudah ya. Saya punya pesan Pak buat teman-teman yang masih sekolah. Kan dari kegiatan-kegiatan yang ada pasti yang paling aktif alumni. Mohon banget untuk teman-teman Semata bisa diaktifkan lagi, lebih aktif, lebih semangat lah untuk kerjasama. Meskipun kayak sporteran, memanglah tim sekolah sekalian kalah. Tapi ketika kalian datang kayak rame-rame gitu ya, pasti malu yang sekalian support itu. Pasti selanjutnya akan berbenah lagi dan gak mungkin kalah lagi. Terserah mau diterima apa enggak untuk teman-teman ya. Tapi ini pesan saya. Udah, itu aja. Yes, saya nambahin gaduh ngomong-ngomong tentang alumni tadi. Bener kalau sekolah itu kadang kalau setiap kegiatan banyak peran besar alumni. Saya itu ke Disnat lah. Disnat itu kan kalau terlalu punya cita-cita ngundang artis besar itu kita masih ke biaya kan nggak ada. Nah, biasanya kalau sekolah yang saya tahu ya sekolah-sekolah di kota bisa ngundang itu karena peran besar alumninya. Jadi di sana itu ada yang namanya ikatan alumni sekolahnya. Nah, di Semangat sendiri ya kebanyakan ya kalau di staf dan guru Semangat itu banyak alumni. Tapi cuma jadi wacana kalau kita mau membentuk ikatan alumni. Nah, sepertinya kalau Semata ini bisa membentuk ikatan alumni. Karena sudah mulai kuat ya, akarnya sudah ada ya. Kita mulai dari Semata aja. Ya kalau bisa ya, saya banyak harapan. Gitu. Kalau angkatan saya juga kemarin saya mau disnat yang terakhir. Terus saya ngopi ke angkatan saya. Ada yang nawari, tapi kurang seminggu kate ngapain kurang seminggu. Nawari mau cari sponsor. Kayak gitu. Ayo wis ditoto digapak nih. Acara itu kurang seminggu kate lapore awakmu. Gitu. Tapi kalau kita punya ikatan alumni, ya sepertinya jauh-jauh hari itu kita bisa merencanakan untuk kegiatan tahun ngarep ini yuk. Kalau Semata sering kumpul nggak teman-teman Semata? Sering Pak. Meskipun dadakan, malah kadang ramean kalau dadakan di WA satu atau enggak itu ya kan per angkatan kan ada kayak circle kumpulan sendiri-sendiri kan di WA ayo kumpul, banyak yang bisa malah. Tapi kalau wacana malah kayak jauh-jauh hari ayo kumpul di hari ini nggak bisa, banyak yang nggak bisa gitu. Ya kumpul itu kan harusnya ada tujuannya. Kita mau ngapain? Ngopi-ngopi aja Pak kalau Ngopi teman-teman. tok ya alah sih benai sih iso. Tapi kalau ada tujuannya ini kita bahas ini. Kalau jauh-jauh hari kan prepare-nya lebih matang. Berarti ini PR-nya 1 tahun ke depan kita mau bikin apa? Mungkin dari Semata dulu ya. Semata mungkin Bismillah, nanti Jawa. kumpulin teman-teman. Nanti kalau sudah kumpul omong-omongan, ketemuin sama Pak Angga, mungkin yang perwakilan. alumni rek. Lah iya. Nah nanti kita ngomong bahas project kedepannya ini apa. Mumpung masih ada. Iya alumni. Alumninya banyak. Kalau saya kan bukan alumni. Nanti Iya. kita ketemuan, bahasnya apa.
dan itu kita matangkan gitu. Tapi memang benar kalau kita membuat acara apapun, event apapun, kalau jauh hari Pak. Jawari itu lebih tertata gitu, lebih tertata, terus lebih mateng, acaranya lebih mateng. Tapi kalau kita tergesa-gesa terus langsung ada momen seperti langsung bikin, itu kayaknya kurang mateng juga. Makanya ada lah, kalau memang ada perwakilan dari Semata, kumpulin dulu teman-teman. Oh ini ada persiapan tahun depan kayaknya kita bikin momen ini yuk. Gitu. Nah nanti pasti Bapak Ibu guru juga akan support. Kita ngomong lagi sama undang, kalau sudah setengah mateng sama undang Bapak Ibu guru. Nah nanti coba kita omongkan, kita jembatani antara alumni dengan Bapak Ibu guru supaya nanti terjadi terjadi komunikasi. Jadi event itu bisa diselenggarakan di sini, terus itu cara penggalian dananya bagaimana biar nanti bisa berjalan. Kami dari Maput iki ketuanya Pak Braga ya, itu punya gambaran ini, kok lek ngundang artis pilih-pilih larang ini, ya boleh kita mengumpulkan alumni dhisik yo, hitung-hitung yo disnat, yo reuni akbar, kan belum pernah ada di sini yang namanya semangat reuni akbar. Pernah 2002 tapi cuma datang ya sedikit. Nah itu jadi lek kan iki si anyar-anyar sik enak dikelompok nih ngono lho. Jadi ngono lek sudah pernah dikumpulkan yang gue sampai ngerti sampai tua kalian tetap erat, terus lek sukses bisa bantu sekolahan ngono lah. Intinya kan gitu. Lek kalau kita ngumpulkan alumni yang sudah tua-tua yo angel saya kira. Dari Semata dulu ya berarti. Dari Semata ya. Kok dampak ke depan 10-20 tahun lagi koyoknya berdampak Semata ini. Sebagai ikatan alumni. Tapi ya mohon catatan, sekolah pun jangan menutup mata. Maksudnya itu kalau alumni bikin kegiatan seperti ini, seperti itu, aja dimatikan, kegiatannya jangan dimatikan. Kasihan, ini bentuknya teman-teman ini ingin menghidupkan. Jadi aja dimatikan. Ya, kalau bisa kita dukung gitu. Kita dukung biar nanti apa kalau kegiatan ini berjalan kan toh itu juga membawa dampak yang sangat besar untuk sekolah. Sekaligus kan memang di akreditasi ya, nilai akreditasi di sekolah itu ada untuk mencari informasi tentang alumni ini kemana, terus ini sukses apa gimana. Jadi nanti di situ bisa dipersentase gitu apa. Jadi lebih maju nggak, sekolah ini bisa banyak membantu alumni, bisa membantu dengan adanya sekolahan ini para teman-teman ini lebih maju apa enggak gitu. Jadi bisa dicek dari situ. Makanya kalau untuk sekolahan saya harap nanti dari pihak sekolahan bisa membantu lah. Jangan digembosi, jangan diputus, dipersulit. Ya kalau ada kesalahan itu wajar, kesalahan 1-2 itu wajar, nanti kita bantulah gimana caranya. Ojo cegah, jangan cegah. Kalau cegah sama cegah ya nanti nggak jalan gitu loh. Untuk teman-teman Semata saya terima kasih banyak, sudah banyak dibantu. Dan jangan cegah. Bahasa Indonesia cegah itu apa? Oh Pak Edi, cegah Korea cegah Kapok. Jangan kapok. Oh iya. Terus saya dengar sama adalah adik kelas bilang teman-teman semua banyak yang menganggap Semata itu negatif. Nah saya tanyakan negatifnya itu dari mana? Memang isinya kalau dari teman-teman yang laki-laki itu emang katakanlah nakal lah, tapi nggak senakal itu. Kita masih kegiatan juga positif, nggak ada kayak negatif juga nggak ada. Kita juga support sekolah, nggak ada keluar dari istilahnya jalur sekolah lah. Itu senang. Berarti ini murni tali untuk menjalin tali silaturahmi ya. Selama ini ada berpandangan mana ya? Ada yang mandang Semata itu negatif, maksudnya pandangannya itu negatif, metakerana negatif. Nah tapi juga teman-teman memaklumi lah karena isinya juga lumayan anak-anaknya lumayan baik.
Oke, itu dulu Malang sudah. Oke. Mungkin teman-teman banyak kesibukan. Mungkin langsung ke Malang, enggak? silang Pak. Liburan sih panjang kan? 8 sampai 8. Enggak tahu B. Sebenarnya sampai 22 juga Pak, tapi karena saya ada ospek jadi tanggal 22 Januari besok ini ada ke Desa Lawang, jadi pengabdian. Oh, ada KKN ya? Kalau dulu KKN ya? Enggak. Iya. Bakti sosial paling. Oh, bagus Ya, sekali. nanti bantu bangun jalan atau bantu penerangannya gitu Pak, dari teknik sendiri. Desa Lawang tuh di Lawang. Enggak usah Kecamatan Lawang tapi desanya. Oh, desanya. Desa di Satu Lawang. Desa desa, di tapi Lawang. belum tahu. Mampir ke rumahnya Pak Mawan. Pak Mawan. Ya, saya Singosari. Masih Mas Ari. Kalau nggak salah desa Ketindan gitu. Oh, Ketindan. Oh ya, ya. Itu Barani desanya adik saya. Adik saya punya istri dan istrinya orang situ, Ketindan. Ya, semoga lancar dan terima Sukses, kasih banyak bisa hadir di sini. Sukses terus Sukses untuk sampean kuliahnya, semua. sukses Terus untuk kegiatannya. semata teman-teman semata. Sekali lagi ojo cegah ojo purek. Nanti kita bantu. Kita bantu, jangan putus asa, jangan jangan merasa nggak boleh. Gini, untuk semata saran saya juga kalau ngadakan kegiatan itu bentuklah panitia. Jadi ojo awake bareng-bareng dilakoni bareng-bareng ya enggak gitu. Engko kalau ada permasalahan sing tanggung jawab iki ngarano sopo? Arek semata pakai. Jadi setiap kegiatan itu ya gawe panitia. Ya walaupun kegiatan ini panitia iki, kegiatan iki panitia iki. Jadi tiap kegiatan beda-beda. Jadi ojo kayak kegiatan dilakoni bareng-bareng yo. Ya jangan gitu. Nah, itu kan konsepnya semata, nanti silakan di Ya kerjanya tetap Kematangkan. bareng-bareng. Tapi itu masukan dari kita. Masukan dari Silakan. Tapi tadi saya garis bawahi sekali lagi, jangan purek tadi ya. Ya. Tetap dilakukan. Kita dukung kok, kita support. Jangan bilang sekolahan nggak support, nggak, kita support. Itu Pak Angga. Oke, terima kasih ya untuk kalian semua. Bisa diakhiri? Sukses. Yes. Oke, sampai jumpa next Sampai episode. ketemu di episode berikutnya. Dadah.